pagi anak-anak. Baik, pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Kita masuk kepada tema yang baru di kelas 11 ini. Dan kita seperti kemarin di pembelajaran awal yang sudah saya sampaikan, kita akan bicara mengenai gereja. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran yang baru, saya ingin mengecek kehadiran. Jadi ada 5 siswa di sini dan tampaknya masuk semua. Terima kasih, semoga tetap sehat semuanya. Mari pagi ini kita akan mulai dulu pembelajaran kita mengenai arti dan makna gereja ini. Kita akan mulai dengan doa. Nah, doa saya siapkan. Siapa yang mau memimpin doa, saya persilahkan. Ya. Baik, siswa-siswi yang terkasih, pada hari ini kita akan bicara mengenai arti gereja. Nah, tujuan pembelajaran kita untuk mengenal dan memahami gereja ini adalah ini. Kita diminta untuk mampu menjelaskan arti gereja berdasarkan pengertian umum, ajaran kitab suci, dan dokumen Lumen Gentium sebagai upaya memahami unsur-unsur gereja Katolik. Maka pembicaraan mengenai gereja ini akan kita mulai dari hal yang paling pokok dulu. Kita memahami dulu apa arti gereja. Nah, sebagai awalan kita akan diajak untuk melihat beberapa tayangan yang bisa kita lihat sebagai pemantik pembelajaran kita. Gambar yang ada di sini menurut kalian apa itu gereja? Tempat ibadah. Oke. Apalagi? Tempat buat menenangkan hati. Oke. Sakral. Oke, tempat yang sakral. Ada yang melihat dari sisi yang lain? Gambar ini misalnya, gambar ini dan gambar ini. Untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Apakah melihat bahwa di dalam gereja itu terdiri dari orang-orang? Ya, jadi yang namanya gereja itu selain berarti rumah ibadah, ada gereja yang lain adalah orang-orang yang berkumpul atas nama Yesus. Nah, lebih jauh kita akan melihat video dulu untuk mengantar kita memahami lebih jauh soal gereja. Dari 2 gambar yang tadi kita lihat, tentu kita sudah bisa menangkap ya, apa pokok pembicaraan yang dimuat dalam video inspirasi dan gambar yang menjadi pertanyaan pemantik. Kira-kira ada yang mau usul? Oke, bidang-bidang di gereja. Ada lagi kisah perjalanannya siapa? Gereja. Oke, kisah perjalanan gereja. Ada lagi sakramen yang terdapat di dalamnya. Ada lagi tradisi. Ada lagi kah pemahaman apa itu gereja Katolik? Inilah yang mau kita bicarakan. Segala sesuatu mengenai gereja itu akan kita bicarakan di dalam pembelajaran. Yang menjadi fokus dalam pembicaraan kita pagi hari ini adalah apa arti gereja. Bagaimana gereja itu bisa dipahami. Nah, saya akan membantu kalian dengan belajar mengenai gereja melalui bahan-bahan yang saya persiapkan. Nah, silakan kalian mengambil HP kalian
Lalu silahkan kalian men-scan beberapa QR code ini. Lalu ini, ya. Lalu ini juga bahannya nanti. Nah, sekarang silakan kalian mulai melihat bahan-bahan yang tadi saya berikan kepadamu. Nah, bahan-bahan ini juga ada melalui Google Classroom kalian. Jadi kemarin saya sebelum pembelajaran ini sudah menyampaikan bahan-bahan yang disediakan ini melalui Google Classroom. Silakan kalian mengakses Google Classroom kalian dan kemudian mencermati bahan-bahan yang ada di sini. Baik, anak-anak, kiranya untuk waktu pengolahan data sudah cukup. Nah, mari kita kemudian melihat apa yang tadi coba kalian dalami itu apakah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita rumuskan di awal sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan. Apakah data-data yang tadi kalian dalami itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu? Nah, mari kita mencoba berdiskusi soal hal ini. Nah, yang pertama berkaitan dengan arti gereja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut arti kata. Saya minta Milan untuk mencoba menjelaskan. Gimana Milan? Ya, itu nggak apa-apa ya. Oh, boleh, silakan. Menurut KBBI, gereja disebut rumah atau tempat berdoa dan tempat melakukan upacara agama Islam. Oke, terus menurut arti katanya? Gereja itu berasal dari kata igreja yang dibawa oleh para misionaris Portugis. Ya. Kata gereja adalah ejaan bahasa Portugis untuk kata Latin excelsior yang berasal dari Yunani dan berarti kumpulan, pertemuan atau rapat. Baik, jadi yang kita dengarkan dari Milan ini, Milan sudah mencoba menjawab apakah bahan yang tadi didalami itu mampu menjawab pertanyaan arti gereja dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu tadi juga sudah disampaikan bahwa gereja menurut arti katanya itu ada gereja dari bahasa Portugis dan ada Eklesia dari bahasa. Nah, yang kedua kita akan bicara mengenai makna gereja menurut kitab suci seperti yang ada di sana ya. Makna gereja menurut kitab suci. Tadi saya minta Tama untuk menjelaskan arti pertama yang kamu temukan dari kitab suci apa? Oke, gereja umat Allah. Pemahamannya seperti apa? Oke, terima kasih Tama. Yang berikutnya, apa yang Arum temukan mengenai makna gereja menurut kitab suci?
Oke, gereja tubuh Kristus. Maksudnya, Arum? Kesatuan jemaat dan kesatuan hidup antara gereja dan Kristus seperti yang dikatakan dalam Efesus bab 1 ayat 23, yaitu jemaat adalah tubuh Kristus, yaitu keturunan Dia yang memenuhi semua dari. Oke, baik, terima kasih. Nah, kita kemudian beralih pada makna yang ketiga, makna gereja menurut ajaran tradisi gereja. Nah, kita akan dibantu ya memahami makna gereja menurut tradisi ajaran gereja ini melalui dokumen Konsili Vatikan kedua. Nah, saya minta Elsa, apa yang disampaikan oleh Konsili Vatikan kedua mengenai gereja? Jadi kesatuan dunia itu memiliki arti yaitu keanekaragaman para anggotanya dan keanekaragaman dari orang berkomunitas. Oke. Kata itu merupakan terjemahan Latin dari kata Yunani koinonia, harus dimengerti dengan latar belakang kitab suci. Yaitu mengkhususkan artinya sebagai hubungan atau persekutuan dengan Allah melalui Yesus Kristus dalam sakramen-sakramen. Oke, baik. Jadi yang namanya komunion ini adalah titik beratnya adalah persekutuan. Nah, masih dari Konsili Vatikan kedua, kita akan belajar mengenai gereja ini, khususnya dari dokumen Lumen Gentium artikel 6. Minta tolong Mega. Gereja itu kandang dan satu-satunya pintu yang harus dilalui ialah Kristus. Dan juga gereja adalah kawanan. Oke. Nah, mari kita melihat apakah yang tadi kita pelajari itu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ya. Apakah tadi disampaikan bahwa gereja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu punya arti tertentu? Dari mana? Ada ya. Jadi kita mendapat jawaban bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia ini memberikan arti tertentu mengenai gereja. Juga tadi Milan juga menyampaikan bahwa gereja itu punya arti kata tertentu, berasal dari bahasa apa tadi? Portugis dan Yunani. Oke. Lalu makna gereja menurut kitab suci tadi dikatakan, gereja sama mengatakan bahwa gereja itu adalah umat Allah. Lalu gereja itu adalah tubuh Kristus. Dan dari Konsili Vatikan kedua tadi Elsa memberikan paham mengenai gereja sebagai komunio. Dan yang terakhir dari Mega tadi menyebutkan beberapa istilah. Apa saja Mega? Gereja itu Kandang, gereja itu kawanan, gereja itu tanaman. Oke, nah saya kemudian ingin memberikan hal-hal yang perlu kita pahami berkenaan dengan arti gereja. Ini tadi yang sudah kita bahas bersama. Tadi Milan sudah menyampaikan bahwa gereja itu berasal dari kata igreja dari bahasa Portugis, lalu eklesia dari bahasa Yunani, dan saya menambah. Gereja itu ternyata punya akar kata dalam bahasa Ibrani yang namanya kahal. Nah, dari dua arti gereja itu kita bisa membuat kesimpulan bahwa gereja itu bisa berarti fisik dan bisa berarti rohani. Nah, dari kitab suci Perjanjian Lama tadi sudah disampaikan oleh Tama dan oleh Arum bahwa kitab suci itu melihat gereja itu sebagai umat Allah, istilah dari Perjanjian Lama yang kemudian dipakai oleh Perjanjian Baru untuk menunjuk apa ini? Umat Israel baru yang didirikan oleh Kristus sendiri sebagai orang-orang yang berbakti kepada Allah menurut ajaran Yesus. Nah, selain itu kita tadi juga sudah melihat
arti gereja atau makna gereja dari ajaran Konsili Vatikan. Dari seluruh pembicaraan ini, mari kita kemudian membuat refleksi. Apakah dari pembelajaran ini gereja itu semakin berarti bagi saya? Manfaat apa yang saya dapatkan setelah belajar mengenai arti gereja dalam pembelajaran? Dan yang kedua, pengertian gereja semacam apa yang saya pahami selama proses pembelajaran. Nah, saya kira kita sudah sampai pada ujung pembelajaran kita. Nanti silakan kalian merapikan hasil yang tadi sudah kalian temukan di dalam pembelajaran ini. Nanti silakan diupload dalam Google Classroom. Demikian apa yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur atas gereja di mana kami boleh menjadi bagian di dalamnya. Semoga dengan mengerti makna gerejamu, kami senantiasa digerakkan oleh Roh Kudus secara penuh, terutama sebagai anak-anak muda demi Kristus Tuhan dan pengacara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat pagi.